Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, para pendengar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar bersama, mengenal orang-orang yang sosok yang pernah dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan terus kita berusaha mencari tahu, ya, mengenal Nabi dengan mengenal orang-orang dekat dengan beliau. Karena subhanallah, Allah pilihkan bagi Nabi kita ini adalah keluarga yang terbaik. Allah pilihkan bagi Nabi kita ini sahabat yang terbaik. Jadi dengan mengenal orang-orang terdekat dengan beliau, semoga bisa menumbuhkan terus rasa cinta di hati kita, menambahkan terus di hati kita rasa cinta, dan semoga menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kemudahan untuk mengikuti akhlak-akhlak mulia Rasulullah dan juga orang-orang yang terdekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan terakhir kita membahas tentang Sayyidah Maimunah, yang kami katakan memang dalam semua banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah istri Nabi yang terakhir. Ya. Saat ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, di situ memang ada khilaf, ada yang mengatakan beliau menjadikan istri, ada yang mengatakan beliau hanya tetap sebagai seorang budak. Tapi pendapat yang kuat mengatakan beliau adalah tetap sebagai seorang budak. Jadi kita harus paham bahwasanya Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah menjelaskan, ya, bahwasanya untuk masalah istri-istri Nabi itu adalah ma'dud labil adat, ya. Maksud ma'dud itu gimana? Istri Nabi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semaunya Nabi untuk menukarnya. Beda sama umat, ya. Umat Nabi jatahnya 4. Tapi ibaratnya mereka boleh nuker. Ibarat kalau ada orang punya istri 4, pengen ganti lagi nih, cerai 4, balik lagi, nikah lagi 4, cerai 4, nikah lagi 4. Nah itu, ya itu adat, ya, artinya bilangan selagi memang ya batasnya hanya 4 dan nggak boleh ibarat lebih dari 4. Kalau memang mau mengganti ya harus ada yang diceraikan, begitu. Walaupun ini bukan, Umi ngomong begini bukan berarti mengatakan ini suatu hal yang baik, gitu ya. Cuma artinya ya memang batasnya adalah sebegitu. Ada untuk Nabi enggak, gitu loh. Nabi bukan berarti ibarat jumlahnya itu ya ibaratnya boleh digonta-ganti seperti itu, enggak. Jadi ya Allah sudah memberikan ketetapan kepada Nabi kita tentang berapa jumlah wanita-wanita yang boleh diperistri oleh beliau, gitu ya. Dan Allah berikan kepada Nabi kita memang lebih daripada umat, karena memang pernikahan Nabi itu ada banyak tujuannya adalah untuk kemaslahatan, sebagaimana sudah pernah kita singgung. Jadi pernikahan Nabi itu selalu ada sesuatu yang dituju di situ. Ada sesuatu yang dituju, ada sesuatu yang memang ini akan menjadi sebab yang lebih baik lagi. Maka dengan Maria Al-Qibtiyah ini memang tidak terjadi pernikahan, artinya beliau adalah seorang budak, ya. Dan tadi memang awal, ya, kita akan kembali menceritakan terlebih dahulu tentang Sayyidah Maria. Sayyidah Maria adalah seorang wanita yang memang diberikan oleh seorang raja Mesir, yaitu Muqawqis, ya. Yang Sayyidah Maria ini termasuk budak yang istimewa. Bahkan kita pernah membaca satu kisah tentang beliau itu, satu riwayat tentang beliau itu, bahwasanya Sayyidah Maria itu memang berbeda dari budak yang lain. Jadi kelebihan itu sudah sangat terpancar di diri beliau jauh sebelum beliau kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan karena di Mesir saat itu adalah memeluk agama Nasrani, ya. Jadi Sayyidah Maria pun termasuk adalah seorang wanita yang memeluk agamanya dengan taat. Dan Sayyidah Maria itu adalah orang yang sangat suka membaca. Dan beliau, gitu ya, sebelum kenal Nabi sudah pernah membaca kisah bahwa nanti akan datang seorang Nabi yang terakhir, gitu ya. Yang terakhir itu ilmu itu sudah beliau ketahui sebelum beliau bertemu dengan Nabi. Sehingga ketika akhirnya, gitu ya, Raja Muqawqis itu memberikan hadiah kepada Nabi. Saat itu Rasulullah SAW, ya, memberitakan kepada sahabat Hatib Abi Balta'ah untuk menyampaikan dakwah
mengajak Raja Muqawqis untuk memeluk agama Islam. Dikirimlah surat, dan kalau kita mendengar kisah tentang sahabat Hatib ya, sahabat Hatib ini dia punya kisah dua ya. Pertama, beliau adalah orang yang dipilih Nabi untuk menyampaikan dakwah ke Raja Mesir ya. Dan ada lagi satu kisah yang pernah terjadi ketika Hatib ya, ketika waktu itu akan terjadi Fathu Makkah. Ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah gitu ya. Sulhul Hudaybiyah, di mana ternyata orang-orang kafir Quraisy saat itu melanggar perjanjian tersebut. Sehingga akhirnya saat itu orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah itu dengan menyerang satu wilayah yang menjadi perlindungan yang dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW oleh umat Islam saat itu. Sehingga akhirnya karena ada pelanggaran seperti itu, maka Nabi pun bergerak bersama para sahabat semua untuk menguasai kota Makkah. Dan sebenarnya hal ini benar-benar dirahasiakan ya. Benar-benar suatu hal yang dirahasiakan karena pelanggaran orang-orang kafir Mekah saat itu. Nabi itu pengen membuat kayak kejutan untuk mereka. Bukan kejutan ini, maksudnya Nabi pengen mengejutkan mereka dengan kedatangan Nabi dan para sahabat ya. Ya, tujuannya adalah untuk menguasai kota Makkah, karena memang orang Makkah, orang kafir Quraisy saat itu telah melanggar perjanjian yang dibuat. Sehingga akhirnya ketika persiapan sudah semakin matang gitu ya, tiba-tiba malaikat Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa ada surat yang dikirimkan oleh seorang sahabat Nabi untuk dikirim ke kota Makkah saat itu, untuk memberitahu kepada orang-orang ahli Makkah tentang serangan yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah tadi. Sehingga akhirnya beliau pun memerintahkan sahabat Ali dan beberapa sahabat lalu dikejar, ini dikasih tahu oleh Rasulullah, kan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Dikejar nih oleh Imam Ali, dikejar sampai akhirnya ketemu seorang wanita yang disebut sebagai seorang wanita yang bernama Sarah ya. Ada seorang wanita bernama Sarah, dia adalah seorang kafir Quraisy yang dikenal sangat keras hati, keras. Jadi dia tuh waktu itu datang ke kota Mekah ya. Waktu itu dipikir Nabi biasanya orang Mekah datang ke Madinah tujuannya untuk masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa? Apa engkau ingin masuk Islam? Kata Nabi, enggak katanya. Aku soalnya sakit hati. Dia bilang, karena keluargaku banyak yang terbunuh waktu perang Badar. Sehingga sekarang aku ini kekurangan. Jadi aku tuh pengen nuntut sesuatu untuk diberikan ya, karena keluargaku udah dibunuh. Jadi aku pengen kamu berikan kepadaku pakaian, makanan, jadi gitu. Sehingga Nabi ya sudah. Dan Nabi adalah orang yang penuh kasih gitu ya. Sebenarnya ya kurang ajar banget gitu loh. Dia yang nyerang waktu itu siapa kan gitu ya. Tapi ya Nabi dengan kasih sayangnya, Nabi pun memberikan kepada wanita tersebut ya pakaian dan keperluan yang dimintanya ya. Walaupun memang nanti dalam kisah itu diceritakan bahwasanya nanti Sarah ini pun akhirnya masuk Islam pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Jadi pada waktu Fathu Makkah dia yang bertahan tetap dalam agamanya. Karena memang hampir rata-rata orang Makkah saat waktu Fathu Makkah itu memeluk agama Islam. Hanya Sarah nih karena memang orangnya keras gitu ya. Dia bertahan tapi ternyata pun akhirnya luluh juga masuk Islam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sarah nih dikejar nih sama Imam Ali sampai akhirnya ketika Imam Ali bertemu dengan wanita tersebut ditanya apakah ada surat yang akan dibawa olehnya itu untuk orang-orang Makkah. Waktu itu Sarah nggak mau ngaku, enggak ada. Dia bilang gitu, ada. Kalau enggak kamu sampaikan, kamu berikan. Kalau enggak kami periksa. Enggak ada katanya gitu. Dia maksa gitu kan, dia nggak mau, dia ngotot nggak mau memberikan. Sampai akhirnya ya Imam Ali memang sudah diberitahu oleh Nabi bahwa surat itu disembunyikan di satu tempat ya. Yang sebenarnya Imam Ali kalau masih dia mau memberikan, Imam Ali nggak akan memaksa. Hanya permasalahannya dia tidak mau menyerahkan. Sehingga akhirnya pun Imam Ali, memang ada yang mengatakan bahwa dia memberikan karena udah terdesak banget, tapi ada yang mengatakan sampai digeledah. Dan ternyata memang surat itu disembunyikan di rambut beliau, di rambutnya. Jadi disembunyikan di gulungan rambut begitu supaya benar-benar nggak ketahuan gitu ya. Jadi akhirnya pun karena memang Allah memberitahu kepada Nabi kita, ya lalu disampaikan kepada Imam Ali oleh Rasulullah, sehingga akhirnya surat itu ditemukan. Lalu ditanya siapa yang memberikan surat ini, lalu si Sarah tadi ini menyebutkan bahwa surat itu dari seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah.
Saat itu para sahabat shock ya, kaget karena sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah ini termasuk sahabat muhajir, orang yang termasuk min akabir sahabat, sahabat yang bagus agamanya. Ya, bahkan ya sehingga akhirnya ketika sahabat Hatib ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, Nabi pun bertanya, "Wahai Hatib, ada apa? Kenapa denganmu? Kenapa kau sampai melakukan perbuatan seperti itu?" Kata Hatib saat itu, Hatib merasa sangat ketakutan, sangat merasa merasa bersalah. Lalu beliau betul berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku melakukan ini bukan karena aku ingin berkhianat kepadamu. Aku melakukan ini bukan karena aku telah murtad ya Rasulullah. Hanya aku ini adalah orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Aku punya keluarga yang aku tinggal." Dan para sahabat pun banyak yang seperti itu. Mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah. Akan tetapi mereka yang masih mempunyai keluarga yang tertinggal, mereka punya seseorang yang untuk menjaga mereka. Sedangkan keluargaku ini tidak ada ya Rasulullah. Aku hanya ingin berikan persiapan kepada mereka untuk menyambut, untuk maksudnya supaya tidak kaget gitu dengan kedatangan Nabi, dan agar mereka tuh mencari tempat berlindung. Dan Nabi pun percaya dengan omongan Sayyidina Khatib ya. Lalu beliau berkata, "Sudah, Khatib adalah orang yang benar. Jangan kalian omongin lagi kesalahannya Khatib. Jangan Hatib, bukan Khatib ya. Jangan kamu sebut lagi kesalahannya Hatib." Saat itu Sayyidina Umar tuh gak terima. Sayyidina Umar waktu itu marah banget, "Ya Rasulullah, izinkan aku yang memenggal orang yang munafik ini. Jadi akan aku penggal ini orang yang munafik ini ya Rasulullah." Waktu itu Sayyidina Umar gak terima. Bagi beliau ini adalah pengkhianatan, gak bisa ditawar-tawar. Akhirnya setelah itu Rasulullah lalu berkata kepada Sayyidina Umar, "Nggak ya Umar, jangan kamu lakukan hal ini. Karena Hatib ini adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Karena aku pernah mendengar Allah berfirman ya, Allah berfirman kepadaku tentang ahli Badar, lakukan apa yang mereka mau, maka mereka akan diampuni." Jadi sudah ada jaminan dari Allah untuk ahli Badar bahwa mereka ibaratnya akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini adalah orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memang walaupun mereka mendengar hal ini gitu, nggak menjadikan mereka tuh sebenarnya seenaknya, karena memang mereka adalah orang yang dipilih, yang terpilih ya, adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk memang ikut dalam perang Badar. Sehingga dengan omongan seperti dengan firman Allah gitu, tawaran yang luar biasa, lakukan apa saja akan diampuni, itu pun tidak menjadikan mereka mengentengin urusan seperti itu. Jadi tetap mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga. Hanya ya ini ada satu kesalahan yang dimaafkan karena memang cinta kepada keluarga, dan Nabi pun memaklumi akan hal tersebut. Baik, itu kisah tentang Sayyidina Hatib ya. Karena kami ingin para akhwat, para sahabat semua tuh banyak kenal lah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, supaya ya itu tadi, mengenal orang yang mulia, insyaallah kita ketularan mulianya insyaallah. Baik, kembali ini Sayyidina Hatib termasuk orang yang dikirim oleh Allah untuk berdakwah ke kota Mesir gitu ya. Untuk berdakwah ke berdakwah ke negeri Mesir ya, dan akhirnya menyampaikan pesannya kepada Raja Muqawqis. Dan Raja Muqawqis pun melihat tentang perilaku Sayyidina Hatib, dan beliau pun sebenarnya kagum ya, sehingga ketika Sayyidina Hatib membawakan suratnya, maka Raja Muqawqis saat itu pun menerima surat tersebut, walaupun memang akhirnya tidak ada kejelasan. Memang Raja Muqawqis menerima dan beliau juga tidak marah, hanya memang beliau masih tidak bisa mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Hanya saja saat itu Raja Muqawqis sebagai bentuk bahwa beliau tuh sebenarnya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi dan tidak menentangnya. Jadi saat itu Raja Muqawqis itu memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau saat itu memberikan 2 orang budak, dan bahkan beliau mengatakan, Raja Muqawqis tadi mengatakan bahwa ini 2 budak yang sangat istimewa yang dimiliki oleh Raja Muqawqis. Jadi ini bukan budak sembarangan. Budak tapi pun benar-benar yang budak yang luar biasa banget ya, itu ya, memang yang terpilih, yang terbaik gitu ya, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dan saudarinya bernama Sayyidah Sirin ya. Sayyidah Maria Qibtiyah dan Sayyidah Sirin. Karena memang ya tadi seperti Umi sampaikan ya, karena walaupun Sayyidah Maria ini memang dari mempunyai latar belakang itu sebagai seorang wanita yang memang gemar dengan ilmu pengetahuan, sehingga perilakunya memang sangat-sangat berbeda. Dan juga Raja Muqawqis tidak hanya memberikan
2 budak saja kepada Nabi, akan dia juga 2 budak ini pun dikawal ya oleh seorang laki-laki yang bernama Ma'bur ya, seorang budak juga, budak laki-laki yang sudah dikebiri ya, yang bernama Ma'bur, itu pun diberikan kepada Nabi sebagai budaknya. Setelah itu juga diberikan 1000 miskol zahab ya, 1000 miskol zahab. Setelah itu juga memberikan 20 baju, ada juga keledai ya, keledai bagal itu peranakan antara kuda sama keledai ya. Ada yang mengatakan warnanya merah, ada yang mengatakan warnanya putih, dan dikatakan bagalnya ini masih ada sampai pada masa Sayyidina Muawiyah. Nah, setelah itu juga ada madu dari satu kampung yang bernama Binha atau Banha. Saat ini kata disebutnya Banha, dulu waktu itu disebutnya Binha. Ya, itu, dan Nabi ketika meminum madu tersebut, barakan Nabi fi asaliha lama ajabahu. Jadi Nabi itu memuji ya sampai kepada madu tersebut karena rasanya yang menakjubkan Rasulullah. Ya. Itu hadiah yang dikirimkan oleh Muqawqis kepada Nabi. Dan berjalanlah Hatib ya menuju ke kota Mekah dengan membawa Sayyidah Maria dan juga Sayyidah Sirin. Dan ini perjalanan yang panjang. Dan akhlak Sayyidina Hatib ini benar-benar menarik bagi Sayyidah Maria, sehingga selama perjalanan pun Hatib ini memang sering bercerita kepada Sayyidah Maria dan Sayyidah Sirin tentang Islam, mengenalkan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga bahkan dalam riwayat ya, memang ada 2 riwayat, ada mengatakan Sayyidah Maria itu masuk Islam di tangannya Nabi, ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Maria masuk Islam di tangannya Sayyidina Hatib. Ala kulli hal, yang jelas Sayyidah Maria masuk Islam gitu ya, dan ini tidak diragukan. Sehingga makanya memang kisah tentang Sayyidah Maria ini banyak diplesetin oleh orang gitu ya. Kita memang harus hati-hati ketika menceritakan tentang Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, karena ada beberapa musuh-musuh Allah itu yang sangat lancang, sehingga dalam menceritakan tentang Sayyidah Maria ini tidak dengan adab ya. Bahkan pernah kami mendengar satu ucapan yang sangat-sangat kurang ajar ya, sangat-sangat ya tidak pantas sekali, dengan menyebutkan bahwasanya Sayyidah Maria ini adalah budak seknya Nabi Muhammad SAW, dan ini perkataan yang sangat hina dan sangat-sangat dusta. Dan juga ada lagi yang mengatakan bahwa Sayyidah Maria ini ada satu kelompok liberal yang mereka mengatakan kehalalannya, diperkenankannya seorang mukminah menikah dengan seorang kafir. Lalu lucunya gitu ya, mereka menyebutkan contohnya itu, salah satu dalilnya atau contoh yang terjadi di zaman Nabi, yaitu Sayyidah Maria menikah dengan Rasulullah SAW. Waktu itu kami baca, ini orang keblinger. Mereka berkata pernikahan mukminah dengan kafir, lalu ngasih contoh Nabi dengan Maria. Ya orang kalau udah kepleset itu ya apa ya, kalau emang nggak sadar nyungsep gitu ya. Artinya secara ini aja lucu gitu ya, lucu banget. Kalau memang Sayyidah Maria pun memang misalnya nggak masuk Islam, ini nggak bisa dijadiin contoh. Yang Muslim siapa, yang kafir siapa? Mereka kan mengatakan muslimah dengan kafir. Kalau Muslim dengan kafir, memang dalam syariat itu diperkenankan jika memang ternyata dia adalah seorang kafir yang memang ahli kitab ya, ahli kitab bukan jadi bukan hanya bukan kafir, saya ahli kitab, harus ahli. Dan ini Sayyidah Maria termasuk min ahli kitab gitu. Jadi nggak ketemu judulnya gitu ya, nggak ketemu judulnya Sayyidah Maria, dan ternyata pun dalam kisah ini Sayyidah Maria memeluk agama Islam dan bagus dalam beragama. Jadi nggak masuk akal banget kalau mereka menjadikan itu kisah Sayyidah Maria sebagai dalil untuk mengatakan diperkenankannya seorang muslimah menikah dengan orang kafir itu ya. Baik. Jadi ini sehingga akhirnya memang dibawa ya oleh Sayyidina Hatib dengan penuh hormat ya, dihormati oleh Sayyidina Hatib ya, karena ini adalah titipan untuk nabinya, maka Sayyidina Hatib pun benar-benar menjaga, lalu pun menitipkan tentang Islam, sehingga akhirnya Sayyidah Maria pun semakin tertarik dan bersyahadat. Perjalanan yang panjang dari Mesir menuju kota Madinah. Jadi bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang orang kalau perjalanan panjang ya pakai baju ini pun ya ibaratnya ya tetap bisa keren juga gitu ya, nggak ada yang berubah. Tapi untuk zaman dulu subhanallah, ini perjalanan yang harus ditempuh selama berhari-hari, mungkin bisa berbulan kan begitu, apalagi seorang wanita. Sehingga dan memang subhanallah Sayyidah Maria diberkahi oleh Allah itu dengan kebagusan wajah ya, yang memang ketika akhirnya beliau tuh sampai di Madinah itu memang agak membuat heboh gitu ya. Para wanita-wanita merasa
sempat agak heboh dengan kedatangan Sayyidah Maria karena memang wajah beliau ini percampuran. Ya kalau sekarang kita bilang bule gitu ya. Jadi ada percampuran antara ini. Jadi memang wajahnya memang ada daya tarik yang luar biasa. Sehingga akhirnya para wanita-wanita tuh pada penasaran semuanya. Pada penasaran semua, pengen melihat Sayyidah Maria, dan termasuk istri-istri Nabi pun ya penasaran dengar kabar bahwa ada seorang wanita yang diberikan hadiah untuk Nabi itu sebagai budak yang memang memiliki wajah yang memang ya subhanallah gitu ya, diberikan kelebihan. Ala kulli hal kita nggak akan banyak menceritakan fisik orang-orang terdekat Rasulullah karena kita ingin menjaga kehormatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hanya kenapa kami menceritakan hal ini? Karena memang saat itu Sayyidah Maria mungkin belum menggunakan hijab sehingga akhirnya nampak oleh yang lain. Dan juga memang ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau tuh bercerita, aku tuh nggak pernah cemburu melebihi cemburuku kepada Sayyidah Maria. Dan kalau kita belajar dari kisah sejarah istri Nabi yang lalu, ucapan ini sebenarnya sering juga terucap dari Sayyidah Aisyah ya, nggak cuma kepada Sayyidah Maria, karena memang kecemburuan Sayyidah Maria itu kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada istri-istri Rasulullah atau siapapun yang bersama Nabi itu memang gede gitu ya, termasuk budaknya Nabi ini. Sayyidah Aisyah punya cemburu, sehingga beliau menceritakan di situ bahwasanya aku tuh cemburu banget gitu ya dengan Sayyidah Maria, karena ketika datang Sayyidah Maria itu datang ya, itu Nabi itu sampai sehari semalam tuh bersama dengan Sayyidah Maria. Dan juga yang menjadikan lebih sedih lagi kata Sayyidah Aisyah itu ternyata pun Allah, ini kan kisah Sayyidah Aisyah beberapa waktu setelahnya gitu ya, bahkan ternyata Allah memberikan rezeki kepada Sayyidah Maria yaitu seorang anak. Ini menjadi sesuatu yang sangat ya menjadikan Sayyidah Aisyah pun merasa sedih. Akan tetapi gitu ya, kita harus bijak ya ketika kita membaca satu riwayat, artinya jangan langsung mengambil kesimpulan dengan akal kita yang pendek. Ketika kita mendengar bahwasanya Rasulullah waktu itu sampai, jadi waktu itu kata Sayyidah Aisyah itu digambarkan tuh kayak Nabi tuh kayak lupa gitu ya dengan yang lainnya, karena beliau saking terpukaunya dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Kita harus paham, ini ucapan yang disampaikan oleh seorang wanita yang cemburu. Bukan kami mengatakan ibunda kita ini adalah orang yang berdusta, enggak, tapi memang ya waktu itu beliau cemburu gitu ya, melihat hal-hal seperti itu. Dan bukan berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini memang gak kuat lihat perempuan cantik, naudzubillah. Jangan sampai, karena memang ada sebagian orang tuh memandang picik Nabi gara-gara kisah dengan Sayyidah Maria nih. Kayak benar-benar Nabi itu demen banget nih sama budak ini gitu. Enggak, ini bahasa yang sangat-sangat kurang ajar banget gitu ya. Makanya memang kami hati-hati banget gitu ya untuk menceritakan hal ini. Kita nggak pengen sampai nanti masuk bab sul adab kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi memang terpukau saat itu gitu ya. Tapi pun gitu ya, ketika Nabi memang sampai ibaratnya duduk lama dengan Sayyidah Maria, kita jangan langsung berpikir bahwa ini mohon maaf hanya sekedar urusan untuk memenuhi syahwat dan sebagainya. Enggak, kita harus berpikir bahwa beliau adalah seorang wanita yang awalnya adalah beragama Nasrani, lalu setelah itu dia memeluk agama Islam, lalu setelah itu dia menempuh perjalanan ya, ada perjalanan, ada banyak alasan gitu ya, ada perjalanan yang ditempuh yang sangat jauh, dan ini negara yang asing baginya, sehingga Nabi mungkin ya ingin memberikan rahmat Rasulullah kepada beliau gitu ya. Nabi ingin mengangkat, memberikan ketenangan di hati Sayyidah Maria, ingin memberikan penghiburan kepada Sayyidah Maria kan gitu, sehingga Nabi pun menemani beliau. Ya ini tujuannya itu tadi, karena memang adalah orang asing datang ke negara yang asing ya, setelah itu baru masuk Islam dan harus menghadapi tradisi yang mungkin berbeda dengan yang selama ini dia tahu, dia kenal gitu ya, sehingga kan benar-benar, dan apalagi dengan posisi sebagai seorang budak yang dia tidak punya kebebasan dan sebagainya, sehingga ya Nabi tentu memberikan perhatian lebih kepada beliau. Nah ini yang harus kita pahami. Nah terus adapun untuk saudari beliau yang bernama Sirin ya, Nabi pun memberikan kepada Sayyidina Hasan ibn Thabit ya, memberikan kepada Sayyidina Hasan ibn Thabit. Lalu akhirnya pun dari hubungan Sayyidina Hasan dengan Sirin ini, kami nggak tahu apakah Sayyidah Sirin ini dinikahi atau hanya sekedar menjadi budak. Yang jelas memang dikatakan bahwa punya anak yang bernama Abdurrahman. Jadi ada anak yang terlahir dari Sayyidah Sirin ini dengan Sayyidina Hasan, itu diberi nama Abdurrahman. Baik, adapun untuk Sayyidah Maria memang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan akhirnya Nabi memang merasa saat itu kalau Sayyidah Maria tetap berada di kota Madinah berkumpul bersama istri Nabi, ini gak akan baik untuk semuanya. Sehingga Nabi pun memindahkan Sayyidah Maria itu ke satu tempat yang bernama Aliyah. Itu kurang lebih sekitar 3 mil dari kota Madinah. 3 mil itu berapa kilo ya kira-kira? Hitung-hitung sendiri deh ya. Jadi gitu, 3 mil dari kota Madinah ditempatkan di tempat tersebut. Dan subhanallah, Sayyidah Maria adalah seorang wanita mulia. Adapun mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Nabi gak menjadikan beliau itu sebagai istri gitu ya? Tadi seperti yang Umi sampaikan, bahwa untuk masalah istri Nabi sudah ditentukan oleh Allah, bukan kehendak Nabi untuk menggonta-ganti atau menambahnya. Jadi bilangannya sudah ditetapkan adalah sekian. Dan kalau kita melihat, kita belajar kemarin beberapa minggu ya, sudah hampir berbulan-bulan kita belajar tentang istri Nabi. Di situ kita lihat bahwa tidak ada pernikahan Nabi itu kecuali ada sebab gitu ya. Dan kita lihat pun rata-rata semua istri Rasulullah itu adalah biasanya adalah orang yang memang punya sesuatu. Mungkin karena nasabnya, mungkin karena kesolehahannya, mungkin karena kedekatan ayahnya dengan Nabi. Ada juga yang memang beliau adalah pemimpin di kaumnya. Ya, bahkan Sayyidah Sofiyah sendiri pun yang seorang Yahudi itu adalah putri di kaumnya kan gitu, seorang wanita yang sangat dihormati di kaumnya. Sehingga pun dengan pernikahan dengan Sayyidah Sofiyah pun menjadikan banyak dari pengikutnya, dari kaumnya pun yang akhirnya kagum kepada Islam dan tidak sedikit yang masuk Islam juga kan begitu. Jadi ada sebab. Sedangkan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang budak. Dan apa ya, dalam pernikahan ya ada subhanallah ini hikmah yang memang dilihat oleh para ulama. Kenapa gitu ya? Karena memang ada dalam masalah pernikahan adalah kafaah ya. Kafaah itu kesetaraan gitu ya. Nabi adalah seorang yang mulia gitu, dan ibarat kalau Sayyidah Sofiyah ini walaupun dia Yahudi tapi bukan budak gitu ya. Memang sempat dijadikan budak tapi kan dengan asalnya adalah pemimpin orang Yahudi, hanya karena kalah perang ya dengan Nabi sehingga akhirnya kalah dalam peperangan, akhirnya beliau itu diambil oleh Nabi untuk menjadi istrinya Rasulullah SAW. Setelah menjadi budak ditawarkan apakah tetap dalam perbudakan atau menjadi istri Nabi, belum memilih untuk menjadi istri Nabi. Akan tapi kalau Sayyidah Maria ini benar-benar seorang budak yang dikirimkan sebagai hadiah untuk Nabi. Jadi masalah kafaah kesetaraan bukan hanya dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, tapi juga kesetaraan dengan istri-istri yang lain. Karena kalau sampai nanti ibarat dengan kondisi Sayyidah Sofiyah yang seperti itu saja, pernah kan kita cerita bagaimana para Nabi itu, para istri Rasulullah tuh sampai agak memandang agak gitu ya, sampai bahkan termasuk Sayyidah Zainab binti Jahash ini menyebutkan itu kan hanya seorang wanita Yahudi dengan bahasa yang kasar, sampai akhirnya oleh Nabi nggak disapa kan sampai berapa bulan. Sampai dihajar oleh Rasulullah. Itu dihajar bukan dihajar ya, jangan sampai salah dengar. Nabi nggak pernah menghajar. Hajar itu ditinggalkan, tidak didekati tempat tidurnya, jadi dipisah dalam urusan ranjang begitu. Jadi sampai dihajar oleh Nabi itu sampai berapa bulan, sampai Siti Sayyidah Zainab tuh merasa putus asa, merasa sedih banget gitu ya. Nah ini akhirnya dari sini kita tahu bahwa kalau sampai Nabi menjadikan Sayyidah Maria menjadi istri, maka bukan menjadi suatu kemaslahatan. Dan juga Nabi kita adalah orang yang mengajarkan syariat, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi satu hukum gitu ya, bahwa memang dalam masalah perbudakan, bahwa itu menjadi suatu hal yang diperkenankan untuk digauli ya, apalagi sampai ketika menjadi anak. Dan memang dalam syariat Islam gitu ya, ketika ada budak gitu, itu diperkenankan bagi tuannya untuk menggauli budaknya tersebut gitu ya, karena memang itu hak milik tuannya. Jadi digauli itu adalah suatu hal yang dihalalkan. Bahkan kalau dinikahi itu malah, kalau budak dinikahi sebagian ulama mengatakan nggak diperkenankan. Kenapa? Karena gini, kalau tuan nggak perlu menikahi budaknya, karena memang budak itu hak milik ya, milik daripada tuan, sehingga ketika digauli diperkenankan. Dan nanti kalau ternyata setelah digauli nanti terlahir anak, maka si anak dari hubungan tuan dan budak tadi menjadi anak yang merdeka. Karena anak ini menjadi anak yang merdeka, maka nanti secara otomatis ummul walad, ibu dari si anak tadi pun nanti akan sangat mungkin dimerdekakan oleh putranya. Karena nggak akan ada putra yang rela ibunya tetap menjadi budak di saat dia menjadi tuan kan begitu. Jadi begitu. Jadi secara otomatis akan menjadi seperti itu. Tapi kalau dinikahi, misal ada seorang laki-laki Abdurrahman misalnya ya, Abdurrahman punya budak, bernama Siti, anggap aja sudah. Ada seorang laki-laki lagi namanya Abdullah. Dia senang sama budaknya si Abdurrahman. Lalu dia pengen menikahi budaknya Abdurrahman tadi. Ya, setelah menikahi budaknya Abdurrahman punya anak, maka si anak hubungan Abdullah dengan si Siti tadi ini
bukan malah merdeka, malah nanti jadi budak lagi. Itu karena posisi siapa? Posisi si namanya Siti tadi ini adalah budaknya Abdurrahman. Jadi anaknya pun menjadi miliknya Abdurrahman, jadi budak lagi. Sehingga makanya para ulama sebagian ada yang mengharamkan pernikahan antara seorang dengan budak itu tadi. Jadi kalau mau menikah merdekain dulu supaya nanti anaknya nggak menjadi budak. Nah ini, jadi tujuan syariat Islam sebenarnya tujuannya adalah untuk memerdekakan budak, untuk menghilangkan perbudakan. Makanya subhanallah, dalam setiap kebaikan, setiap hukuman iqab atau apapun dalam Islam itu rata-rata hukumannya adalah merdekain budak. Gara-gara ngelanggar sumpah, merdekain budak. Nanti melakukan hubungan siang hari bulan Ramadan, merdekain budak. Dan masih banyak lagi rata-rata merdekakan budak. Tujuannya adalah untuk menghapus perbudakan secara perlahan dan perlahan. Kembali kepada kisah Sayyidah Maria ya. Jadi Sayyidah Maria ada hikmah, makanya kenapa Nabi tidak menikahi beliau. Setelah itu ternyata subhanallah hubungan Rasulullah dengan Sayyidah Maria ini menjadikan Sayyidah Maria ini hamil ya. Dan ini menjadi satu kabar yang juga menyakiti sahabat Nabi, istri-istri Nabi gitu ya. Mereka yang sangat berharap, terutama Sayyidah Aisyah ya. Karena ibarat Nabi itu adalah orang pertama bagi beliau, laki-laki pertama dan terakhir bagi Sayyidah Aisyah. Sehingga memang sangat berharap banget dari diri Nabi ya, Allah memberikan keturunan. Tapi Allah punya kehendak dan kita nggak boleh prasangka kenapa kok Allah nggak berikan kepada istri Nabi tapi malah memberikan kepada budaknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu Allah yang tahu rahasianya. Sehingga akhirnya terlahirlah memang dari rahim Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini seorang anak putra dari Nabi kita Nabi Muhammad yang diberi nama Ibrahim. Dan Nabi ketika mendengar kabar kelahiran Sayyidina Ibrahim merasa sangat bahagia sekali. Bahkan sampai dikatakan wajahnya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Nabi, dari matanya, wajahnya, ibaratnya bayi yang sangat bagus banget gitu ya. Bayi yang sangat, ya gimana gak bagus, bibitnya dari siapa gitu ya, sangat bagus banget gitu. Sehingga memang para wanita-wanita di Madinah saat itu jatuh cinta banget nih sama Sayyidina Ibrahim. Sehingga mereka berebut untuk bisa menyusui Sayyidina Ibrahim. Jadi semua wanita berebut pengen menjadi ibu susuan ya, karena itu semua pengen sambung, pengen bisa menyusui putranya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak diceritakan, tidak ada riwayat menceritakan siapa yang wanita yang akhirnya menyusui, apakah tetap disusui oleh Sayyidah Maria ataukah ada ibu susuan, wallahu alam. Dan Sayyidina Ibrahim pun lahir sehat gitu ya, sehat sampai ketika usia beliau tuh mendekati usia 2 tahun, ternyata Allah berkehendak lain sehingga Sayyidina Ibrahim pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah ketentuan yang Allah tetapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita diberikan seorang putra, diberi putra oleh Allah. Akan tetapi memang putra-putra Nabi tidak ada yang berumur panjang. Bahkan dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pun semua putra Nabi pun diambil di usia kecil ya. Dalam riwayat paling gede usianya gak sampai 2 tahun dalam riwayat begitu. Jadi di usia kecil. Lalu kenapa Allah memberikan putra kalau ternyata harus diambil ya? Ini sudah pernah kita ceritakan pada waktu kita menceritakan kisah tentang Sayyidah Khadijah. Bahwasanya Nabi kita ini Nabi terakhir. Dan afdhalul anbiya, akramul anbiya wa afdhalul anbiya, paling bagusnya Nabi, paling mulianya Nabi. Sehingga para nabi-nabi terdahulu ketika mereka menjadi nabi, putranya pun menjadi nabi. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang dua-duanya adalah nabi. Ya, terus Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf ya. Itu pun menjadi nabi. Jadi banyak, hampir rata-rata kalau kita lihat membaca kisah para nabi itu semuanya masih bersambung gitu ya. Nabi Sulaiman pun ada putra dari Nabi Daud ya. Jadi gitu. Sehingga kalau memang para nabi punya putra nabi, maka tentu yang paling pantas menjadi nabi juga adalah putra dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi nabi kita adalah nabi terakhir dan tidak mungkin bagi beliau untuk mempunyai putra. Lalu kalau memang nggak bisa jadi dapat putra, kenapa Allah memberikan putra? Karena kami pernah menceritakan juga di kalangan orang Arab, kalau ada seorang laki-laki yang nggak pernah punya anak laki-laki, itu dipandang rendah. Jadi walaupun dia ada Arab jahiliyah masih memandang begitu. Jadi dianggap lelaki lemah. Dan Allah menutup semua pintu-pintu yang menjadikan Nabi kita dihinakan, direndahkan. Sehingga itulah kenapa Allah berikan rizki kepada Nabi kita anak laki-laki, akan tapi ternyata semuanya diambil di usia masih kecil. Dan kehilangan Sayyidina Ibrahim merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Bahkan sampai dalam riwayat diceritakan Nabi itu ketika memangku Sayyidina Ibrahim di pangkuan beliau tuh menitikkan air mata karena kesedihannya ya, karena sedihnya ditinggal oleh putranya Sayyidina Ibrahim tadi. Sampai sahabat waktu itu bertanya kaget dengan Nabi, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Jadi kayak takjub banget ngelihat Nabi netesin air mata. Kata Nabi, apa yang salah katanya? Mata boleh meneteskan air mata, tapi kita tidak akan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga dari sini kita belajar bahwa menangisi orang yang meninggalkan kita itu adalah suatu hal yang diperkenankan. Jadi ada sebagian orang ya, tradisi yang berapa kali juga kami temui di Cirebon khususnya. Umi tahunya di Cirebon soalnya waktu itu. Pertama kali Umi melihat ada orang meninggal itu ya dulu belum pernah tahu gitu ya, baru ngalami waktu di Cirebon gitu kan. Katanya keluarganya waktu itu pengen meluk, pengen nangis gitu, nangis pengen apa sambil meluk gitu, ditarikin nih sama keluarganya, nggak boleh, nanti kalau air matanya netes kasihan, mayatnya disiksa di kuburan. Umi waktu itu tuh bingung, ini nih dapat dalil dari mana gitu ya. Waktu itu cuma Umi waktu itu masih baru, Umi mau ngomong belum berani, Umi belum punya wilayah, maksudnya belum ngerti gimana gitu kan, apa emang kayak gitu, apa mungkin Uminya yang bodoh belum pernah belajar. Akhirnya pulang tak tanyain sama Buya kan, kata Buya memang ini aneh, kata Buya juga tahu, Buya juga bingung kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu. Rupanya mereka tuh salah paham dengan masalah niyahah itu ya, tidak diperkenankannya niyahah. Niyahah tuh gini loh, kalau ada orang meninggal mukul-mukul muka, robek-robek baju, jurit-jurit gak karu-karuan, gak terima dengan Allah, dengan keputusan Allah, itu loh, itu yang diharamkan. Ya kalau cuma nangis ya Allah wajar lah gitu. Dan aneh malahan kalau kita ditinggal orang yang dicinta terus nggak nangis, ini yang harus dipertanyakan gitu. Kalau nangis ya wajar, ada anak ditinggal ibunya, ada istri ditinggal suaminya atau sebaliknya kan gitu ya. Ya namanya kehilangan itu nggak bisa, dan ini bukan drama, memang sedih gitu ya. Jadi nggak ada masalah dan tidak ada air mata nanti menjadi hukuman bagi yang meninggal, nggak ada begitu. Akan tapi urusan niyahah memang iya, kalau nanti memang misalnya terjadinya niyahah itu dilakukan oleh orang yang hidup itu karena memang tidak ada tarbiyah dari yang meninggal, padahal yang meninggal misalnya orang yang punya mas'ul untuk mendidik orang yang hidup tadi, nggak taunya dia melakukan karena nggak pernah dikenalkan syariat dan sebagainya, maka nanti yang meninggal itu akan dihukum itu loh. Tapi kalau yang meninggal udah pernah ngajarin, cuma yang dablek yang hidupnya aja, ya jangan dibawa-bawa dong. Allah adil banget gitu, nggak akan Allah menghukum orang yang memang tidak pantas dihukum. Hanya kadang hukuman diberikan kepada orang yang meninggal, kenapa? Karena dia punya mas'uliyah memberikan pendidikan kepada anaknya, kepada istrinya, tapi ternyata nggak dilakukan sehingga akhirnya anak dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya ini melakukan sesuatu keharaman. Nah itu tentang masalahnya ya. Jadi waktu itu Nabi menangis dan Nabi mengatakan seperti itu, air mata boleh menitik, tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan subhanallah gitu ya, bertepatan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim gitu ya, ternyata waktu itu gerhana matahari, tiba-tiba muncul gerhana matahari, sehingga menjadikan orang-orang tuh heboh. Karena ini kan gerhana matahari jarang, di kita aja jarang banget gitu, ketemunya berapa puluh tahun sekali gitu ya. Itu gerhana matahari itu membuat heboh semua ahli Madinah, sampai akhirnya ada rumor, ada berita yang disebarkan gitu kan, bahwasanya ini gerhana datang dikarenakan meninggalnya Sayyidina Ibrahim. Karena Sayyidina Ibrahim ada putra Nabi, sehingga ketika dia meninggal Allah pun menurunkan gerhana matahari. Saat itu subhanallah Nabi kita ini dengar berita tersebut, wah Nabi akhirnya klarifikasi, karena ini adalah berita hoax ya. Ini berita bohong. Jadi Nabi pun mengklarifikasi dengan mengatakan kepada orang-orang Madinah bahwasanya ketika Allah memberikan gerhana matahari dan gerhana bulan, ini bukan karena seseorang, akan tapi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh, dan Nabi pengen menepis khurafat, keyakinan-keyakinan yang salah, bahwasanya tidak boleh kita ini ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan alam lalu kita mengkaitkannya dengan seseorang, seperti kejadian yang belum lama ini gitu ya. Ada gunung meletus ya, pernah disebutkan jadi karena sesuatu apa, waktu itu sempat gara-gara apa ya, corona atau apa katanya, ada gunung, Umi pernah sempat dengar berita yang sempat ramai waktu itu ya, gunung meletus atau apa. Udah mending gak usah denger deh karena beritanya juga Umi juga dengernya sayup-sayup gitu ya, jadi gak terlalu denger banget gitu ya. Yang jelas kadang seringkali orang tuh mengkaitkan kondisi alam itu dengan sesuatu, itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Kita punya Allah punya kehendak untuk mengatur alam, tiba-tiba ada gerhana, nanti ada gerhana bulan, nanti ada angin topan, ada gunung meletus, semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang kita pengen merenungi, bukan langsung mengkait-kaitkannya dengan sesuatu, tapi ini menjadi bahan renungan, bahan untuk kita tafakur bahwasanya kuasa Allah sangat luar biasa. Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa saja, dan jika Allah berkehendak gak akan bisa ada yang menghalanginya. Dan bahwa kita begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kadang untuk menghadapi angin saja kadang orang gak mampu, padahal angin lembut, tapi ternyata kalau itu Allah jadikan sebagai teguran untuk hambanya, menjadikan orang gak bisa lagi untuk mencari perlindungan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang sangat subhanallah. Artinya begitu lemah kita di hadapan
hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka gak pantas ada seorang manusia yang merasa sombong, merasa kuat, merasa hebat. Ya ini naudzubillah kayak kacang lupa kulitnya gitu ya. Baik. Jadi itu tentang Sayyidah Maria. Jadi memang gak banyak kisah tentang beliau, tidak diceritakan, hanya saja dikatakan beliau itu memang menjadi seorang yang ahli ibadah ya, taat. Bahkan ya setelah wafatnya Sayyidina Ibrahim, ada yang mengatakan bahwa setelah terlahirnya Sayyidina Ibrahim secara otomatis ya beliau itu menjadi merdeka ya, merdeka karena kelahiran putranya tadi. Ada yang mengatakan bahwa merdekanya adalah setelah Nabi wafat ya, wallah alam, yang jelas beliau dimerdekakan. Dan setelah Nabi wafat pun beliau menjadi wanita yang dihormati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memberikan nafkah khusus untuk Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Bahkan dilanjut juga pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ya. Akan tetapi dikatakan memang beliau tidak lama wafat di setelah masa Sayyidina Umar bin Khattab, kurang lebih setelah 2 tahun ya, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab beliau wafat, dan akhirnya dimakamkanlah beliau itu di samping putranya Sayyidina Ibrahim di pemakaman Baqi ya. Bahkan Sayyidina Umar yang menyolati beliau itu. Jadi menunjukkan bahwa beliau adalah orang wanita mulia yang dimuliakan, dan subhanallah beliau adalah orang yang pernah dekat dengan Nabi kita, bahkan pernah melahirkan putra dari Nabi kita tercinta. Maka sungguh menjadikan beliau itu adalah suri tauladan bagi para wanita, dan hendaknya kita memuliakan dan menghormati beliau dan tidak pernah menyebutkan tentang beliau itu kecuali hal-hal yang memang untuk yang bisa menjaga kehormatan gitu ya. Tidak pernah kita berucap dengan ucapan yang merendahkan Rasulullah dan siapapun yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini saja, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.